KKB tembak 3 warga sipil termasuk ASN di Nduga hingga tewas. Melansir dari antara kelompok kriminal bersenjata, KKB dilaporkan menyerang dan menembak 3 orang warga sipil hingga tewas di Kampung Yasoma Jalan Batas Batu Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu 16/8. Menjelang tanggal 17 Agustus, kelompok kriminal bersenjata atau disebut sebagai KKB Papua makin gencar melakukan aksi terornya terhadap warga sipil seperti dilansir dari antara. Pada hari Rabu tanggal 16 kemarin, kelompok kriminal bersenjata kembali memakan korban jiwa yakni 3 warga sipil. Dari 3 korban penembakan itu, 2 diantaranya aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Nduga. Kapolres Nduga Kompol Fej Parapaga kepada antara Kamis pagi mengakui adanya insiden penembakan terhadap 3 orang warga sipil dan jenazahnya sudah berada di Kenyam. Tak puas dengan aksi menembaknya, KKB juga menganiaya para korban hingga mengalami luka-luka di tubuhnya yang berawal saat truk yang ditumpangi dibakar. KKB, Rabu 16/8 malam. Aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi ketiga korban Kamis dini hari sekitar pukul 0:04 waktu Indonesia Timur dan membawa ke Puskesmas Kenyam, kata Kompol Fej. Adapun identitas ketiga korban yakni Samsul Ahmad 25 Teh Stependi Diwai ASN dan Michael Rumaropen ASN. Satu warga kembali jadi korban kekerasan KKB di DKI Papua. Republika Ko.id. Polda Papua kembali mengabarkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik DKI Yahukimo, Papua Pegunungan. Pada Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, sekelompok separatisme bersenjata melakukan penganiayaan berat dengan membacok menggunakan parang terhadap Jeffrey Limbong Alo di Jalan Gunung. Korban mengalami luka berat di bagian leher dan tangan kanan atas kejadian tersebut. Kepala Bidang Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Kombes Ignatius Beni Prabowo mengatakan, korban Jeffrey adalah warga biasa yang sehariannya bekerja di depo air mineral di DKI. Saat kejadian, Jeffrey sedang melintas di Jalan Gunung untuk mengantar pesanan air galon. Namun saat di jalan tersebut, ia dicegat oleh sekelompok orang yang membawa parang dan senjata api. Jeffrey yang tak dapat lari mendapatkan penganiayaan berat dan pengancaman. Akibat penganiayaan tersebut, korban, Jeffrey, mengalami luka berat pada bagian leher kanan, dan luka berat pada bagian tangan kanan akibat senjata tajam. Korban tidak melakukan perlawanan, dan pelaku penganiayaan sempat menyampaikan ancaman menggunakan senjata api, kata Kombes Beni melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad tanggal 13 Agustus tahun 2023. Korban Jeffrey, kata Kombes Beni, dalam kondisi selamat dan saat ini dalam perawatan intensif di RSUD DKI. Laporan yang disampaikan ke Polres Yahukimo direspons dengan penerjunan tim gabungan keamanan Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memburu pelaku. Kombes Beni mengatakan keyakinan satuan keamanan terkait pelaku penganiayaan tersebut adalah anggota KKB di DKI. Akan tetapi, sampai dengan berita ini disampaikan, tim Satgas Damai Cartens bersama Polres Yahukimo belum mendapatkan hasil penangkapan terhadap KKB yang melakukan penganiayaan terhadap warga biasa tersebut. Insiden-insiden terkait keamanan di distrik DKI Yahukimo, Papua Pegunungan kembali marak terjadi dalam sepekan terakhir. Sebelum peristiwa pembacokan terhadap warga sipil di wilayah tersebut, pada hari yang sama, Polda Papua, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, juga mengabarkan terjadinya aksi KKB yang melakukan teror dengan pengancaman pembunuhan terhadap satu keluarga. Kombes Beni mengabarkan korban inisial se-48 tahun disatroni rumahnya oleh sekelompok orang bersenjata pada Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Korban dan keluarganya selamat dari aksi tersebut karena senjata api yang digunakan oleh pelaku tidak berfungsi, ujar Kombes Beni. Dari kejadian tersebut, pengejaran terhadap pelaku menangkap 3 orang inisial LK, 20 tahun, WK, 20, dan AN, 14. Ketiga pelaku tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata KKB.
dan dari tangan para pelaku aparat keamanan mengamankan senjata api rakitan laras pendek, dan sangkur, parang, serta tas yang berisikan peluru kaliber 5,56 mm, tutur Kombes Beni. Pekan lalu, Polda Papua juga mengabarkan insiden lainnya, yaitu berupa aksi pembakaran gedung kantor Komisi Pemilihan Umum KPU DKI yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal, Ahad tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kejadian tersebut menyusul aksi penyerangan KKB di pos BKO Brimob Polres Yahukimo sehari sebelumnya. Pada Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023, Operasi Damai Cartens berhasil menemukan satu rumah persembunyian KKB di belakang kantor Bupati Yahukimo. Dalam penggerebekan di rumah persembunyian tersebut, Satgas Damai Cartens menembak mati 2 anggota KKB.